Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, jumpa lagi kita di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 12 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, maka langkah baiknya Ustazah dulu akan menyapa anak-anak Ustazah. Halo, Nana Ustazah. Nah, bagaimana kabarnya? Nah, semoga Ananda selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani pembelajaran kita sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran kita dengan baik dan maksimal. Oke. Eh, Sebelum kita memaparkan materi apa-apa saja yang akan kita pelajari hari ini, maka Ustazah akan melihatkan dulu ini adalah bentuk motivasi ya. Nah, motivasi ini mungkin sering kalian dengar dan sering kalian lihat. Namun Ustazah mengingatkan kembali, selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Nah, ingat ya, jadi selalu berdoa dan teruslah berusaha karena ada selalu jalan bagi mereka yang seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pemaparan materi. Nah, ini Ustazah perkenalkan dulu KD-nya. KD 3.1. Nah, kebetulan di kelas 12 ini kita memaksimalkan untuk satu semester. Sebenarnya itu ada satu tahun itu 4 KD. Semester 1 ada 2 KD, semester 2 ada 2 KD ya. Tapi kita maksimalkan semuanya, kita borong semuanya untuk semester 1. Berarti kita nanti dalam satu semester di kelas 12 nah, ada 4 KD ya. Nah, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Kebetulan untuk pemaparan materi kali ini kita memakai 3.1 yaitu tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, ini ada materi pokok. Materi pokoknya adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini karena kita masih pertemuan pertama, kita memakai yang materi pokok pertama aja di KD 3.1 ini ada 4 materi gitu ya. 4 materi pokok dan juga 4 kali pertemuan ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan makna hak dan kewajiban warga negara. Oke, kita next ya, next. Kita besarkan dulu gambarnya biar jelas ya. Nah, oke. Nah, ini. Ananda bisa lihat ini? Ini apa? Ini sebuah gambar. Nah, jadi Ustazah mengajak Ananda melihat gambar ini. Nah, setelah nanti Anda melihat gambar ini, Anda akan disuruh untuk membuat apersepsi mengenai gambar tersebut jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban warga negara. Jadi apa pendapat Anda melihat dengan melihat gambar ini? Kaitkanlah dengan tentang hak dan kewajiban warga negara ya. Siap-siap ya, ambil buku, ambil pena, tulis. Oke, saya tunggu. Silakan. Ya, oke. Ustazah pastikan Anda sudah menuliskan persepsinya mengenai gambar ini dikaitkan dengan hak dan kewajiban warga negara. Oke, perlu Anda ketahui anak-anak Ustazah bahwasanya setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hak itu yang harus media dapatkan, kewajiban itu yang harus dia jalankan gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari gambar ini, kita kaitkan dia dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, gini ya, kita lihat apanya. Ini adalah sebuah fenomena bukan ya, ini adalah sebuah bentuk bentuk paparan keadaan di Indonesia gitu ya, bahwasanya keadaan lalu lintas di Indonesia seperti ini misalnya ya. Dan di Indonesia juga
banyak yang penduduknya juga tidak semua tertib gitu ya mengenai lalu lintas ini. Nah, jadi kalau kita telaah gambar ini, di sini kita lihat ya, di sebelah sini mereka memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Di sini juga memiliki hak, juga memiliki kewajiban. Dan di sini adalah keadaannya simpang 4 gitu ya. Enggak, bukan simpang 4, nggak tahu ya. Pokoknya kita anggap aja ini adalah persimpangan gitu ya. Nah, jadi ini adalah persimpangan. Nah, kalau kita lihat ini adalah persimpangan, berarti kalau seandainya di sini lampunya hijau, di sini lampunya hijau, berarti kalau di sini merah, nah mereka harus berhenti dulu gitu ya. Mereka harus berhenti dulu. Kalau mereka berhenti dulu, berarti di sini kalau dia berhenti, berarti ada kewajiban yang harus dia jalankan, yaitu mematuhi lalu lintas dan memberikan hak seseorang untuk jalan bagi yang lampunya hijau. Kalau yang hijau ini dia memiliki hak untuk jalan gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya ya, kemudian kita alihkan lagi dengan kasus yang berbeda di mana ini lampu merah, ini lampunya hijau, mereka jalan dan mereka juga jalan yang di sini beberapa dan salah satu di antara mereka juga jalan di sini gitu, menerobos ya. Otomatis berarti terjadilah suatu yang namanya pelanggaran. Nah, pelanggaran apa? Pelanggaran hak bagi mereka yang memiliki hak jalan dan pengingkaran kewajiban bagi dia yang mengingkari kewajibannya untuk mematuhi ya. Nah, di sini juga bukan ruginya juga dia saja, tapi juga orang lain gitu ya. Dan kalau ini dibiarkan lama-kelamaan, maka ini akan menjadi suatu kebiasaan yang sangat buruk di daerah kita atau di negara kita gitu ya. Nah, ini perlu di apa namanya dipelajari dan perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Ustazah mengenaikannya gambar ini? Karena ini adalah gambar yang sangat awam dan sangat dekat dengan lingkungan sekitar Ananda gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa orang ini bisa menerobos misalnya ya kan? Kenapa dia bisa menerobos? Karena ya dia tidak adanya memiliki rasa kesadaran kalau ini tuh adalah aturan yang harus dia jalankan. Nah, di situ lemahnya ya, di situ lemahnya. Jadi karena dia itu tidak memiliki rasa sadar kalau ini adalah aturan yang harus dia jalankan, makanya dia nerobos saja gitu. Kalau dia tahu ini adalah aturan yang harus dia jalankan, maka dia tidak akan menerobos gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu menghadirkan rasa kesadaran diri kita itu sebagai warga negara gitu ya. Nah, kita tahu rasa sadar itu apa? Rasa mawas diri, rasa di mana kita tuh tahu ini baik atau buruk gitu ya. Ini baik atau tidak, buruk atau tidak gitu ya. Nah, baikkah, burukkah? Nah, gitu ya. Oke, Ustazah rasa Ananda juga memiliki persepsi yang sama gitu ya. Kalaupun tidak, berarti Ananda sangat kreatif ya, kreativitasnya tinggi gitu ya. Karena pemikiran orang tidak pasti tidak sama. Ada beberapa pun sama, tapi dengan perkataan yang sangat berbeda gitu ya. Nah, oke bisa dicek ya apa yang Ananda bikin di buku tulis tadi, silakan dicek gitu ya. Nah, jadi itulah persepsinya mengenai gambar ini yang dikaitkan dengan hak warga negara gitu ya. Oke, Ananda, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita next. Kita masuk ke makna hak warga negara. Nah, ini dia. Makna hak warga negara. Hak merupakan suatu yang harus kita terima oleh setiap orang. Nah, dalam diri setiap orang melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia ini bersifat universal. Nah, tanpa melihat status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Nah, maksudnya apa di sini ya? Maksudnya apa di sini bisa nanti saya jelaskan bahwasannya kalau dalam eh, hak asasi ini kan kita bersifat universal ya. Universal itu menyeluruh ya. Nah, kalau dia menyeluruh berarti dia tidak memandang negaranya, rasnya, kemudian sukunya, warna jenis kulitnya gitu ya. Jadi dimanapun dia berada, dia itu berada pada dia tetap ada gitu, dia tetap apa namanya dihormati gitu ya, dilindungi, dia tetap ada. Maupun kita keluar negeri sekalipun yang namanya asasi manusia tetap ada pada diri kita karena sifatnya tuh melekat pada diri kita. Kita sebagai manusia
memiliki yang namanya hak asasi manusia gitu ya. Tanpa adanya hak asasi manusia, kita kehilangan harkat dan martabat kita sebagai manusia gitu ya. Nah, hak asasi manusia ini berbeda dengan hak warga negara. Nah, kenapa berbeda? Karena kalau dapat kita ketahui bahwasannya yang menjadi hak asasi manusia itu merupakan bagian dari hak warga negara gitu ya. Kemudian akan tetapi tidak semua hak warga negara merupakan bagian dari yang namanya hak asasi manusia gitu ya. Jadi dia itu contohnya seperti ini ya, status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Nah, kalau kita pergi ke negara orang lain, ya kan, pergi ke negara orang lain, terus kalau bedanya di negara kita tuh boleh ya ikut serta dalam pemilihan umum, kita boleh ikut serta dalam menjadi anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan sebagian jadi anggota parlemen lah di negara kita. Namun kalau di negara orang lain kita belum tentu bisa mendapatkan itu. Nah, itu maksudnya yang saya katakan tadi. Belum tentu kita mendapatkan itu gitu ya. Karena dia itu berbeda ya. Jadi hak asasi manusia itu sudah tentulah kan dia merupakan hak warga negara kan. Namun kalau tidak semuanya gitu, tidak semuanya hak warga negara ini merupakan hak asasi manusia ya. Itu ya bedanya tadi kalau hak asasi manusia ini dimanapun kita ya kita memiliki hak asasi manusia. Berbeda dengan hak warga negara hanya dibatasi oleh status kenegaraan seseorang saja. Kalau orang itu di Indonesia ya dia memiliki hak warga negara ya di Indonesia saja gitu ya. Oke, kita next ya, paham sampai di sini ya nak? Nah, ini makna kewajiban warga negara. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dia dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya gitu ya. Oke, kita lanjut kita dulu kan gitu kewajiban baru kita menanyakan hak kita gitu ya. Adapun pasal-pasal yang ini ya pasal-pasal yang mengatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak warga negara antara lain sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Kalau ayat 1 tentang persamaan di muka hukum. Kalau ayat 2-nya pekerjaan penghidupan yang layak. Ayat 3-nya wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Terus pasal 28-nya hidup dan mempertahankan kehidupannya. 28 ayat 1 berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 28 ayat 2 perlindungan terhadap anak bebas dari kekerasan dan diskriminasi. 28C ayat 1-nya mengembangkan diri berhak mendapatkan pendidikan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan. Kemudian 28C ayat 2 memajukan diri dan memperjuangkan haknya. Oke, lanjut. Nah, 28D ini tentang pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum gitu ya. Yang 28D ayat 2 hak untuk bekerja dan mendapat imbalan gitu ya. Kemudian pasal 28D ayat 3-nya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ya. Kemudian 28D ayat 4 setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Kemudian 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan. Dan kemudian 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Kemudian 28E ayat 3-nya berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F berbunyi setiap orang berhak untuk komunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola gitu ya, menyampaikan informasi. Kemudian pasal 28G 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat gitu ya.
Kemudian yang 28G ayat 2 berbunyi setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Oke, masih ada ya? Next. Pasal 28H ayat 1 berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Nah, kemudian pasal 28H ayat 2, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan manfaat yang sama guna mencapai kebersamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat 3 berbunyi setiap orang berhak atas jaminan sosial. 28H ayat 4-nya, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan milik tersebut tidak boleh diambil ya. Pasal 28 ayat 1 hak untuk hidup ya, untuk tidak dapat disiksa, hak untuk merdeka gitu ya. Oke, lanjut. Pasal 28I ayat 2 setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Kemudian ayat 3-nya berbunyi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati. Pasal 28 ayat 4-nya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia. Kemudian ayat 5-nya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur ya. Kemudian pasal 29 ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama masing-masing. Oke, lanjut. Nah, masih lanjut ya. Pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kalau 31-nya berhak mendapatkan pendidikan. Kalau 32-nya yaitu memajukan kebudayaan Indonesia ya, nilai-nilai budaya. Terus kalau 334-nya itu 33 ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan atas azas kekeluargaan ya. Kemudian pasal 33 dia cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 ayat 3 berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Terus pasal 33 ayat 4 perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi. Oke, masih lanjut. Nah, ini pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 2 berbunyi negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lebih dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ya ayat 3 berbunyi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Oke. Ustazah sapa dulu, masih semangat Ananda ya? Masih semangat ya? Nah, sedikit lagi kita akan sampai. Nah, ya, next kita lanjut ya. Ini tadi hak ya, undang-undang yang mengatur tentang hak. Nah, sekarang undang-undang yang mengatur tentang kewajiban. Oke, mana dia pasal-pasalnya? Pasal 27 ayat 1 ya, tadi tentang kedudukan dalam mata hukum dan menjunjung tinggi hukum ya. Nah, kemudian pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain gitu ya. Kemudian pasal 28J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan. Kemudian pasal 30 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, pasal 31 ayat 2 berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Nah, oke. Itulah tadi Ananda yang tentang hak dan pasal-pasal yang mengatur hak dan pasal-pasal yang mengatur kewajiban. Ya, sepertinya sudah habis ya. Oke, berarti itu saja materi kita kali ini di pertemuan pertama tadi tentang makna hak, makna kewajiban, kemudian pasal-pasal yang mengatur
hak dan pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Semoga anak-anak ustazah dapat memahami apa yang ustazah sampaikan dan dapat merealisasikannya dengan baik ya. Nah, jika tadi ada yang salah dari perkataan dan video ustazah, ustazah mohon maaf dan ustazah mohon pamit dulu dengan mengucapkan, oh ya, terima kasih banyak kuliah, terima kasih banyak sudah ucapkan atas segala perhatian yang Anda berikan tadi ya, sudah mendengarkan video yang Ustazah dan penjelasan yang Ustazah berikan gitu ya. Nah, Ustazah tutup dulu dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.